Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita di Alhamdulillah. pagi hari ini. Ini luar biasa, ini tadi satu lagi berita harusnya saya bacakan ya tentang reformasi dan masa depan kebebasan karena menyangkut pembicaraan kita. 5,9 tingkat kebebasan kita turun 0,8, luar biasa. Bang, ini pagi-pagi saya baca berita tadi dari Amerika Serikat. Katanya di sana lagi pada batuk-batuk, hutang seabrak-abrak, perang terus-terusan. Orang nggak ngerti ini Amerika kok utangnya gede banget ya. Apa yang terjadi nih kalau bulan Juni besok katanya mereka gagal bayar. Ini kan kayak negeri kita juga yang lagi utangnya seabrak-abrak pula. Bagaimana cerita hutang dan sebuah negara besar dan kisah yang terus bergulir di antara proxy war, perjalanan perang yang dibiayai uang bermiliar-miliar dolar ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Sebenarnya bermula dari pembiayaan mengatasi krisis yang mereka ciptakan sendiri. Bermula dari krisis yang mereka hasilkan dari kebijakan perekonomian yang tidak mengatasi ketimpangan yang demikian tinggi, sehingga mereka mengeluarkan stimulus 6,9 dan sehingga tiap keluarga itu menerima dalam sebulan bisa sampai 1.200 US dollar gitu. Lanjut. Itu mengakibatkan inflasi tinggi. Jadi ketika mereka mengeluarkan paket stimulus tinggi itu dampaknya adalah kan dolar kemana-mana tuh. Dolar memberi kemampuan beli pada masyarakat bawah. Nah, dari stimulus itu lahirlah inflasi. Nah, inflasi tinggi itu mengakibatkan Jerome Powell, Gubernur Federal Reserve, mengendalikannya dengan cara naikin bunga. Nah, begitu naikin bunga, terkena itu perbankan dan sejumlah industri. Yang terkena paling awal adalah kebangkrutan sejumlah perusahaan yang tidak mampu lagi membayar disebabkan kenaikan harga-harga. Karena kenaikan inflasi akan mengakibatkan kenaikan harga-harga. Nah, ambruklah sejumlah perusahaan. Sudah 280 sekian gitu. Nah, ini dalam 4 bulan ini menyusul 223 perusahaan. Masya Allah. Dan beberapa perusahaan yang besar-besar juga ambruk, yang volumenya di atas 1 miliar US dollar itu. Saya juga terkejut tuh. Begitu ngeliat Bed and Beyond itu juga ambruk. Wih, itu perusahaan gede. Ambruk juga. Nah, itu terkena perusahaan. Tapi bukan hanya sektor real. Kalau perusahaan yang terkena itu berarti terkena sektor real. Sektor keuangan juga akan terkena. Nah, sektor keuangan pertama terkena adalah Silicon Valley Bank. Terkena lagi 3 bank lain, jadi berarti kena 4 bank. Bang, belum perusahaan. Nah, begitu terkena 4 bank, itu situasinya mengakibatkan banyak pengangguran. Pada saat yang sama, pengangguran terus di Amerika terus naik karena memang terjadi bukan cuma sekedar karena inflasi, tapi juga karena mungkin keinginan untuk menggunakan teknologi makin tinggi gitu pada temuan-temuan mereka sendiri. Nah, jadi 2 tekanannya, tekanan teknologi menginginkan makin efisien karena memang di satu sisi ingin memperbaiki struktur biaya, dan struktur biaya juga dikehendaki karena inflasi tinggi gitu. Ya sudah, terkenalah naiklah itu pengangguran. Jadi sirkuit kemelut gitu. Dia problematiknya susah sekali diatasi dengan model begitu. Itu problem sektor real sama sektor keuangan terkena kayak gitu. Nah, berikutnya juga terkena karena anggaran mereka yang tinggi. Jadi ada saya baca berdasarkan
Center of Business Budget Office ya, berdasarkan kantor anggaran mereka. Jadi kalau semacam di sini Direktorat APBN, Dirjen APBN gitu. Amerika. Dirjen APBN. Tapi itu kan kalau di sini kan di bawah Menteri Keuangan, kalau di sana Budget Office itu hampir setara dengan Menteri Yellen, Keuangan, Treasury Department, Janet Yellen itu. Nah, itu di situ kalau kita lihat struktur anggaran, discretionary budgetnya memang sekitar 62%-an. Jadi keleluasaan menggunakan anggaran itu budget yang diskresi, keleluasaan pemerintah boleh melakukan itu sekitar 62%-an gitu. Sisanya semuanya mandatory budget yang sudah harus dilakukan sesuai dengan arahan konstitusi gitu, sesuai dengan arahan hukum mereka. Ceritanya begitu kalau kita lihat dari discretionary budget. Nah ini dianggap discretionary budgetnya sesuai dengan keinginan mereka terus mempertahankan posisi sebagai penguasa tunggal dunia dengan cara tadi belanja militer itu termasuk ke Ukraina, termasuk ke Taiwan. Proksi dibuat. Walaupun pada kasus Taiwan harus belanja militer, beli kalau Taiwan. Ukraina statusnya belum bisa apa-apa, ya perang. Nah berarti sekarang dia kasih dulu gitu. Statusnya dalam bentuk pengutangan. Tapi kemudian terjadi penguasaan pada beberapa sumber daya di dalamnya. Dampaknya menjadi batasan utang terlampaui. Nah, ketika terlampaui dibutuhkan 31,4 triliun tambahan. Nah, begitu tambahan diminta, Kevin McCarthy dari Republik langsung bargain. Kevin sejak Januari itu sesungguhnya sudah memberikan tanda-tanda persetujuan Republik, tanda-tanda memberikan persetujuan. Tapi persetujuan itu juga punya syarat. Syaratnya tadi anggaran yang discretionary budget, anggaran diskresioner itu harus diturunin gitu. Apa artinya? Artinya kebijakan-kebijakan yang kelihatannya itu nggak diperlukan. Itu belum. Sementara Gedung Putih tidak mau menurunkan itu anggaran diskresinya gitu. Nah dampaknya kalau sampai batasan utang itu tetap tidak diloloskan, itu panjang dampaknya. Dalam catatan saya, dia akan lagi gagal bayar utang. Nah, ketika gagal bayar utang, terkena industri keuangan lagi, gitu, yang pegang surat utang. Kalau terkena industri keuangan, ya kena lagi namanya. Dan sejumlah perusahaan utang Amerika terhadap kolaps, gitu. Terhadap Cina juga besar, gitu. Kemudian gagal bayar pada namanya pegawai sipil, pegawai militer, itu terkena lagi itu berarti soal kemampuan daya beli masyarakat itu, gitu, yang tidak selesai di situ. Lalu berikutnya kena juga belanja-belanja yang lain. Artinya kemampuan Amerika mengimpor berkurang habis-habisan. Apa poinnya? Berarti kan penurunan daya beli makro negara terhadap kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah ini bertubi-tubi. Jadi selain industri keuangan, industri sektorial juga kena juga di situ. Nah kena juga namanya belanja militer mereka gitu. Apa poinnya? Ya berarti mereka akan tetap memaksa yang namanya ada peperangan regional untuk mendapatkan manfaat gitu. Yang tidak ditulis oleh banyak media itu. Gitu. Jadi proksi itu diciptakan, dipiara dan diciptakan proksi itu gitu. Kenapa? Proksi itu diciptakan dan dipiara untuk terus berproduksi mesin-mesin militer ini. Ya iya, jadi kalau ngambil modal proksi ya sudah begitu. Tapi ada yang tidak terungkap di situ. Pada saat yang sama, misalnya begini, ketika Federal Reserve sendiri tidak lagi bisa mencetak uang, gitu, disebabkan terjadi kebijakan dolar, maka pada saat yang sama sesungguhnya terjadi penurunan volume. Dengan begitu, ada dua problematik dari aspek keuangan. Pertama, kemampuan mata uang sudah tidak lagi bisa menekan. Karena kalau dalam catatan saya misalnya ketika kita menggunakan pakai metode SWIFT itu kan cuma 2,5% pengaruh yuan.
Tapi ketika kita menghitung total perdagangan Cina dengan beberapa negaranya, itu nggak bisa lagi dihitung pengaruh yuan cuma 2,5%. Tidak mungkin berhenti hanya 2,5%. Dengan menunjuk pada posisi dolar masih tetap bertahan di 40%. Itu kan metodenya metode perhitungan SWIFT. Metode perhitungan SWIFT adalah metode cuma transaksi perbankan. Kan ada lagi transaksi-transaksi yang lagi betul-betul di luar itu makanya mereka meninggalkan Swift Code. Swift Code adalah satu sarana transaksi antar bank antar negara sehingga tercatat penggunaan mata uangnya apa gitu. Nah itu kelihatan di situ gitu. Mata uang dipakai apa. Nah dari sana dolar masih 40%, euro masih sekitar 35 sampai 36%, yuan masih pengaruh 2,5%. Itulah yang membuat Partai Republik masih tetap confidence bahwa dolar masih tetap mereka pengaruhi. Itu catatan SWIFT. Padahal mereka sudah meninggalkan SWIFT. Harusnya kalau meninggalkan SWIFT, maka lain lagi. Apalagi kemudian selain meninggalkan SWIFT, mereka juga sudah melakukan bilateral swap. Nah, kalau bilateral swap itu berarti mereka menggunakan prinsip local currency transaction, transaksi berdasarkan mata uang mereka sendiri. Misalnya kalau misalnya antara Cina sama Indonesia, berarti yang dibutuhkan cuma yuan renminbi sama rupiah transaksinya gitu. Kalau Cina mau beli barang ke Indonesia mesti pakai rupiah. Kalau Indonesia mau beli barang ke Cina mesti pakai yang namanya yuan gitu. Cuma membutuhkan itu gitu. Kondisinya begitu gitu. Nah, ketika mereka tidak punya yuan ya mereka pergi ke pasar uang. Nah, pasar uangnya kalau di pasar uang dipegang oleh mereka, oleh Barat, ya mereka nggak mau juga. Ngapain juga mesti pergi ke pasar uang? Jadilah mereka kemudian mengimpor barang gitu. Oke. Jadi ada semacam perhitungan-perhitungan yang lebih detail, yang rinciannya itu masing-masing sangat kuat mempengaruhi bagaimana mata uang para pihak gitu. Nah, kemudian baru ketemu makin menurunnya kekuatan dolar. Nah itu berantakan nih di Amerika. Jadi batasan utang debt ceiling yang 31,4 ini sebenarnya sudah saya sampaikan di YouTube saya di beberapa tempat termasuk tulisan saya gitu. Lalu krisis 4 bank dari mulai Silicon Valley Bank, Silvergate, terakhir First National Republic Bank gitu ya. Terkena semua. JP Morgan kena tuntutan macam-macam gitu. Itu di sektor keuangan udah terkena, di sektor realnya kebangkrutan, di sektor makronya tadi ketidakmampuan. Pada saat yang sama gitu ya, ketika kita lihat dampak lebih lanjut dari posisi Amerika baik secara eksternal maupun internal. Itu ancamannya kayak gitu dan pengangguran yang akan terus naik gitu. Nah itu yang disebut dengan situasi di mana Amerika menghadapi ancaman resesi. Sekarang apakah hal itu baru? Saya nggak ngeliat hal itu baru karena ini. Iya berulang. Ini akibat dari sebuah kisah lama gitu. Iya, kan sudah Bang Ihsanuddin mengingatkan ini sistem begini kok kita masih ikutin. Tapi ya dunia punya cerita. Ini dalam negeri ini Bang. Kan kita baru mengalami sebuah kisah sebuah bank syariah beberapa tempat digabung menjadi sebuah bank syariah Indonesia. Sudah besar ini. Mengalami musibah kemarin yang katanya perawatan tapi terbuka ini berupa sebuah serangan. Nah, kode lain yang menjadi sebuah kisah berbarengan itu ada angin yang menyatakan bahwa investor asing akan masuk ke BSI, gantikan BRI dan BNI. Ada apa sebenarnya ini Bang? Sementara kabar lain dari dalam negeri pun, Menko yang serba bisa ini menjadi pencari investor buat ibu kota negara. Itu cerita lain, tapi ini kan urusan duit semua ini yang sedang digarap ini, setengah pemilu di depan mata sebentar lagi. Bagaimana Bang Ihsanuddin cerita ini Bang? Kita balik dulu ke IKN ya. Iya. Yang Menko-nya mencari investasi ya. Betul, luar biasa. Saya sudah mengatakan sejak Undang-Undang IKN diterbitkan itu bahwa problematik dari IKN itu tata ruang baik dalam perspektif nasional maupun dalam perspektif regional. Lalu dalam perspektif regional terbukti bahwa sesungguhnya IKN itu rentan. Dalam perspektif regional, rentan terhadap Cina, rentan terhadap negara tetangga, rentan terhadap serangan, macam-macam gitu. Jadi aspeknya, artinya ketika kita ngeliat dalam perspektif IKN, dalam perspektif geopolitik regional, dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Itu dari tata ruang kita ngeliatnya kayak gitu.
Kalau kita ngeliat tata ruang, bahkan kalau kita ngambil dari Laut Cina Selatan misalnya, waduh, kan pernah berkali-kali saya bilang jelas. Hanya urusan beberapa menit IKN itu berantakan, nggak karu-karuan gitu. Artinya kalau kita main pada kekuatan teknologi dengan posisi sekarang, investasinya luar biasa dibutuhkan untuk itu. Karena ngebangun ketahanan serangan teknologi itu butuh modal luar biasa, sama seperti yang dilakukan oleh Amerika dan Cina. Bagaimana perang ICT mereka baik di level lautan, di level darat. Jadi serangan laut, serangan darat, serangan udara di level teknologi itu luar biasa gitu kondisinya. Saya berkali-kali menyebut misalnya soal persaingan kabel laut dari Singapura ke Perancis, baik Amerika maupun Cina, itu luar biasa pertarungannya, luar biasa gitu. Dan saya lihat ada segelintir orang Indonesia yang dalam posisinya sebagai penguasa menikmati juga sebagai pengusaha dalam kabel laut itu. Gitu. Pengusaha ini. Saya tahu itu gitu. Iya. Oke, lupakan. Tapi saya ingin mengatakan dari aspek itu saja geopolitik regional, IKN nggak memenuhi syarat. Karena kita tarik ke geopolitik ke geopolitik nasional gitu, dan dalam kerangka tata ruang nasional. Kan saya berkali-kali menyebut kecepatan sepaku itu labil, ya kan? Yeah. Lalu kemudian di situ gambut, lalu berikutnya terancam banjir. Nah, dari aspek itu lalu kesulitan air, gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Anda bilang Cina mau masuk jadi investor, ini mau masuk, kan semuanya pada kabur kan? Iya, kan bahkan waktu itu sudah waiting list. Ketika Anda menawarkan dengan masa pemberian 200 hak tahun yang bergeser dari hak guna bangunan menjadi hak milik, permintaan investornya begitu gitu, dan jangka waktunya menjadi 30-20 dikali 2 160 tahun. Itu kurang apa coba? Tapi tetap orang tidak berminat. Itu kenapa? Kan mestinya timbul pertanyaan kayak gitu. Artinya dari aspek itu investor tidak berminat. Muncullah penolakan investor ini, muncullah SoftBank tidak mau muncul. Semuanya sikap akhirnya mengundurkan diri walaupun statusnya masih dalam posisi potensial investment gitu. Masih dalam posisi potensial investor yang potensial untuk masuk ke dalam di situ gitu. Dan latar belakangnya bahkan lebih mundur lagi ke belakang, bahkan menjadi inisial, baru sekedar baru inisial aja gitu, belum betul-betul hadir sebagai potensial, belum apalagi jadi kenyataan gitu. Tapi pekerjaan jalan terus di sana tuh Bang, BUMN semua tuh kebanyakan ya. Karena Agustus kan. Karena itulah kemudian dimasukin BUMN yang tadinya tidak mau melibatkan APBN-nya cuma sekitar 7,9 triliun, saya lupa angkanya. Tapi sekitar itulah, terus ditambahin lagi. Tapi kan pada saat yang sama investasi dari BUMN untuk seperti itu menjadi pertanyaan besar. Kok berani mengambil risiko investasi yang tinggi? Karena kalau kita menghitung, kan kalau pakai ekonomi, ada investasi, Anda harus menghitung satu return. Ini kan belum ada bayangan returnnya. Returnnya itu belum jelas gitu. Dari posisi demikian tingginya risiko, dari mitigasi risiko yang dimiliki oleh asing, terhadap kondisi itu mitigasi risikonya menghendaki, nggak mau kita ke situ gitu. Nah, Luhut mendapat kondisi kayak gitu, mendapat tugas itu, saya kira menjadi luar biasa. Dia memang menteri investasi, dan mestinya kan Bahlil tuh, kalau dia sebagai Menko. Bahlilnya jadi Bahlil. Tapi ternyata memang inilah dampak dari kalau mengambil gini loh. Saya kutip aja lagi deh Al-Baqarah 11, gitu kan? Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard, lalu mereka bilang qul inama nahnu muslihun, gitu. Nah, di situ terjadi itu dua kata menarik dalam konstruksi diksi narasinya, antara kata-kata fasabda sama kata-kata soleh. Qul inama nahnu muslihun itu kan berarti ketimbangan katanya adalah antara kata tufsidu, fasada, dengan muslihun, soleh gitu. Nah, udah dibilang, mestinya lu bikin kebaikan. Enggak kok. Ternyata memang akhirnya mereka bikin kerusakan gitu, sekali dibalik-balik itu bahasanya. Nah, itu bisa kita lihat dengan banyaknya jalan tol yang tidak memperbaiki struktur biaya logistik, banyaknya bandara Kertajati, udahlah kita tinggalin karena itu era yang lain gitu ya.
Tapi banyak bandara yang dibangun yang tidak kemudian memenuhi syarat, dam yang tidak ada saluran berikutnya. Itu yang berkali-kali kayak gitu. Nah, itu bukti bahwa sesungguhnya jangan berteriak-teriak kebaikan kalau sesungguhnya yang melakukan adalah kerusakan gitu. Itu yang mestinya kita pertimbangkan. Apalagi kemudian ketika kita masuk ke dalam indikator kemiskinan, ternyata penurunan angka kemiskinan selama hingar-bingarnya pembangunan infrastruktur hanya mampu menurunkan kemiskinan pada angka 1,9 dolar ya. Dengan regulasi yang baru ya dari itu PBB. Cuma 1%. Apalagi kalau dinaikin sampai 3,2 yang baru ini kan jadi 40% gitu. Dan Sri Mulyani tiba-tiba bilang, ya saya setuju dengan pendapat Bank Dunia agar batasan kemiskinan 3,2 dolar. Ya dengan begitu kemiskinan menjadi 40%. Makin bukti bahwa sesungguhnya Indonesia gagal dalam perencanaan pembangunan. Artinya gagal APBN. Bahasa lainnya, kalau Bank Dunia menaikkan angka kemiskinan 3,2 dan kemiskinan 40, sesungguhnya Sri Mulyani bukan Menteri Keuangan hebat. Itu loh simbolik torture, itulah pesannya. Jadi Bank Dunia itu menyampaikan simbolik torture itu, kekerasan simbolik. Dengan ngomong kayak gitu dan kemudian Sri Mulyani menerima. Cambuk gitu, luar biasa gitu. Lu tuh gagal loh, bukan berhasil gitu lah. Yang kedua tadi Bang, ini cerita BSI dilirik oleh investor asing. Oh ya, nah ketika BSI kita ambil, saya nggak enak ngomongnya. Tapi oke lah. Iya, radio nih Bang, radio. Saya tidak ingin berkampanye negatif untuk BSI. Saya terus terang saya tidak ingin berkampanye negatif buat BSI. Merger itu, merger itu kan penggabungan nih, penggabungan BRI Syariah, BNI Syariah, Syariah Mandiri kan gitu kan. Betul. Dan BTN Syariah bertahan tidak mau untuk bergabung BTN Syariah. Lalu perhitungan besarnya kalkulasi besarnya adalah siapa yang menjadi tick elite atas posisi itu dari merger, pakai sistem siapa, kondisinya kayak gimana. Nah, saya melihat merger itu dalam konstruksinya tidak sehat sesungguhnya, karena misalnya karena sesuatu hal dipertimbangkan mengambil konsep Bank Syariah Mandiri, padahal secara teknologi misalnya Bank Syariah Mandiri asal muasalnya tidak terlampau canggih dibanding misalnya dengan BRI Syariah gitu, atau dibanding dengan BNI Syariah. Itu kan mesti bahkan ada keluhan dari Kementerian Keuangan karena harus mengubah lagi sistem akuntansi sistem pencatatan pada perhitungan pajak yang seketika harus dibayar gitu. Kan itu berhubungan dengan Kementerian Keuangan, bukan hanya dengan BUMN. Kalau menyangkut soal pendapatan belanjanya berapa, bunganya pajaknya berapa gitu ngelihatnya. Nah, saat yang sama ketika masuk ke dalam teknologi itu saya kurang lebih beberapa waktu lalu mengingatkan seorang petinggi bank yang berkuasa di satu bank pemerintah lebih dari 10 tahun, gitu, lebih dari 10 tahun. Dia direktur utama di situ, 10 tahun. Saya ngingetin, ini loh problematik internet banking kita gitu ya. Ini rentan gitu, saya ngingetin. Saya buktiin itu gitu, saya bawa gitu. Ini loh payahnya nih, kondisinya begini. Itu saya ngingetin. Makanya timbul macam-macam. Misalnya BCA kan pernah kena juga. Bahkan sekarang bisa dimanipulasi macam-macam gitu ya. Lalu saya sendiri pernah di bank dan saya pernah mendapatkan pembuktian betapa satu teknologi perbankan itu bisa diserang gitu dengan mudah. Nah, kan ada pengakuan sebenarnya kemarin BSI diserang, bukan cuma sekedar dalam rangka perbaikan awalnya. Gitu. Nah, disitulah bukti bahwa yang namanya penguasaan teknologi itu bukan melulu pada persoalan bagaimana membangun brandware-nya. Tapi berhubungan dengan, kan brandware berhubungan dengan software-nya. Software-nya berhubungan dengan hardware-nya, perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat pemikiran. Itulah makanya saya bilang, sesungguhnya Indonesia dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi, ketinggalan 25 tahun, karena kita cepat melulu pada user. Kalau user itu cuma janitor. Ini, saya ngomong gini berkali-kali gitu loh. Lu ini berbahaya loh. Kita ini cuma user loh, user yang
yang harus tunduk pada petunjuk-petunjuk si produsen hardware, si produsen software. Oke, Anda bisa pakai software ini ya, tapi petunjuknya begini, lalu Anda pakai muatkan dengan brandware Anda. Padahal brandware Anda berarti kan Anda menggunakan apa yang Anda kehendaki pada software yang mereka buat. Ya kan? Iya. Dengan hardware yang mereka buat gitu, posisinya. Itu artinya sesungguhnya kita sudah lemah pada 2 titik. Lemah pada hardware-nya sendiri gitu ya, dan itu berarti lemah pada posisi ngebangun kejaringan. Itu 2 masalah di situ. Itu makanya ketika kemarin satu bank BUMN membeli satelit, saya juga ngingetin. BRI ya. Ini loh jadi hadirlah di situ 2 duta besar Amerika, duta besar Perancis, karena satelitnya harus dibeli dengan kesepakatan dari 2 negara tadi gitu. Lalu ketemu saya pada orang jalanan yang ikut hadir dalam peresmian itu adalah saya gitu ya. Lalu saya ngingetin, sebelumnya sudah saya ingetin duluan. Ini loh, ada problematik loh pada posisinya. Ini bisa bikin lebih baik memang, tapi problematiknya akan begini gitu saya ngingetin. Saya nggak ahli teknologi, tapi saya cuma berpikir secara logik saja. Karena kebetulan masa muda bermain di frekuensi. Masa muda ngoprak-ngapreknya di frekuensi, bukan di sound system, bukan di tata suara, tapi di tata frekuensi. Jadi pada permainan anak muda yang mengerti tata frekuensi, ngejebolnya itu gampang, karena pada hakikatnya frekuensi itu sangat tergantung sekali pada kekuatan signal yang dimunculkan pada frekuensi tertentu, dengan modulasi kayak apa, dengan celah kayak gimana. Nah, itu sesungguhnya yang membuat bahwa Indonesia itu rentan dari aspek teknologi itu gitu. Melihatnya begitu penjelasan teknologi. Kalau aspek investornya bagaimana Bang? Ini kan nampaknya negeri kita sedang diobrak. Kalau aspek investornya sesungguhnya begini. Kita sudah hampir habis ini ya. Bukopin habis semua. Digital banking atau perbankan digital itu memang daya tariknya luar biasa Indonesia. Anda bayangkan, saya nggak usah nyebut siapa nama gitu ya. Begitu dia main digital banking, asetnya langsung tek. Karena memang efisiensinya luar biasa. Luar biasa efisiennya gitu ya. Sepanjang tadi dari aspek frekuensi, dari aspek jaringan, dari aspek teknologi, Anda sudah punya pengamanan yang luar biasa, firewall-nya gitu ya. Itu tinggi gitu, sehingga tidak mudah dijebol gitu. Kebayang nggak kalau satu perbankan di Amerika sana yang keren kayak gitu bisa dijebol sama anak-anak Indonesia? Kan gitu. Nah, anak Sudan kemarin jebol Rusia itu, Israel kan itu. Pada saat yang sama, masyarakat Indonesia yang tingkat peredaran uangnya mencapai 8.000 triliun gitu ya, hampir mendekati jumlah pertumbuhan ekonominya, jumlah PDB-nya, produk domestik brutonya kan, produk domestik bruto kita sampai 14 ribuan sekarang gitu ya. Sementara yang namanya uang beredarnya mencapai 8.800, bahkan bisa nembus sekali sampai 9.000 gitu, 9.000 triliun. Itu menarik luar biasa. Nah di situ kan sebenarnya hitung-hitungan, disitulah mulai kita menghitung. Ini aspek pertanyaan ini mainnya memang akhirnya mainnya di moneter, tapi moneter akhirnya ngitung posisinya begitu. Nah, dari sana sesungguhnya gambaran menarik Indonesia untuk dimasukin di wilayah perbankannya. Kenapa? Karena regulasi perbankannya begitu memberikan posisi yang sangat kokoh kepada investor. Regulasinya betul-betul berpihak kepada investor. Regulasinya betul-betul melindungi investor di level industri perbankan, di level industri keuangan, gitu. Ya tentu mereka bisa menarik dengan potensi bisnis, dengan regulasi yang berpihak secara kuat pada investor. Asing boleh memiliki sampai sedemikian tinggi. Setelah dikritik baru diperbaiki. Kan asing tadinya tidak punya batasan. Yang penting lo bangun dengan itu orang-orang Rusia sama Ukraina di Bali pada bikin perusahaan di Bali, mereka semua PT. Mereka pakai nama PT. Makanya sejumlah orang Cina dalam kasus nikel misalnya, cerita deh jadi. Ini dia. Dalam kasus nikel misalnya, kan asal muasal mereka pakai Badan Hukum Indonesia. Ketika mereka sudah dapetin izin segala macam termasuk eksplorasi dan produksi, Badan Hukum Indonesia lewat yang namanya perizinan pasar modal, pasar itu segalanya, jual ke Singapura. Maka Badan Hukum Indonesia-nya dengan ece-ece mereka bikin badan hukumnya Singapura atau Hong Kong. Di dalam pemegang sahamnya. Akibatnya apa? Hukum internasional berlaku pada pemilik nikel Indonesia, bukan lagi hukum nasional. Tuh, kejebak ke Indonesia.
Kejebak jadinya. Lihatnya begitu gitu. Luar biasa. Dari Indonesia Bang, kita lihat geopolitik yang sedang berubah. Tapi akankah berubah? Bagaimana sebuah pelajaran dari Turki yang 100 tahun ini mengalami sebuah pemilu yang cukup hedek ini menjadi perhatian dunia. Walaupun di Thailand ada pemilihan juga, tapi tak begitu menjadi perhatian ya, karena orang sudah banyak menduga. Apa yang terjadi? Negeri yang satu ini nampaknya menjadi termometer atau ukuran buat perkembangan dunia pula karena menghadapi Eropa dan gejolak berbagai cerita. Gimana Bang Ihsanuddin Nursi melihat negeri yang satu ini Bang? Erdogan ini bukan hanya berkali-kali menunjukkan karakternya yang kokoh menghadapi Washington atau menghadapi Brussels atau menghadapi NATO atau menghadapi London sekaligus. Ada 3 indikatornya. Bagaimana Anda menghadapi Brussels, gambaran Uni Eropa. Bagaimana Anda menghadapi London, gambaran terhadap kekuatan Inggris. Bagaimana Anda menghadapi Washington, gambaran Amerika. Dan terakhir bagaimana Anda menghadapi Tel Aviv, gitu ya. Nah, Erdogan ini mampu menunjukkan harkat martabatnya sebagai sebuah bangsa. Misalnya Anda pembunuh dunia, gitu. Dengan menyebut Benyamin Netanyahu. Walaupun inflasinya sabrek-abrek ya gitu ya. Iya, dia langsung berani ngomong di PBB kayak gitu. Lalu bagaimana berani menghadapi Donald Trump sebelumnya gitu. Bahkan pada Obama pun dia punya sikap gitu. Jadi menarik kita ambil gitu. Dan dia sudah berkali-kali mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya dan diterima. Kekuatan parlemennya luar biasa. Itu dari aspek politik regional. Baik regional kan juga sebagai pintu gerbang NATO kan sampai dengan sekarang posisinya masih dihitung sebagai bagian dari NATO. Tetapi ternyata persenjataannya untuk memperkuat dirinya ngambilnya dari Rusia gitu. Lucunya ini uniknya gitu. Nah, sisi lain ketika dia hajar habis mau dikudeta, dia berhasil mempertahankan dan dibela oleh rakyatnya. Dipukul dari aspek dolar ketika lira jatuh, juga kembali lagi bisa bertahan. Nah ini fenomenal. Jadi serangan militer nggak bisa, serangan politik nggak bisa, serangan ekonomi nggak bisa, serangan perdagangan nggak bisa. Itu fenomenalnya Erdogan. Fenomenalnya ada di situ gitu. Kepemimpinan yang sangat fenomenal. Makanya dunia tertarik. Lalu kalau saya mengambil minimal 5 pemberitaan barat bergengsi. Saya ngambil Reuters, saya ngambil Washington Post, saya ngambil New York Times, saya ngambil USA Today gitu. Saya ngambil Huffington Post gitu, ngambil 5 posisinya. Maka semua pemberitaan barat memukul Erdogan. Iya, memang kita lihat memang betul. Bahkan surveinya semuanya kalah tuh Erdogan sebelumnya, surveinya. Iya, dan tapi enggak juga kalau dibilang kalah karena mereka cuma dalam bahasa yang lain kampanye negatif lah. Oh iya. Kampanye negatif buat survei. Tapi mereka juga mengutip pendapat si lawannya itu yang berpihak ke barat yang menyetujui investor asing itu si Kılıçdaroğlu gitu. Kılıçdaroğlu. Itu kan mereka kampanyekan habis-habisan karena membela kekuatan barat atau kekuatan investasi asing untuk masuk ke Turki untuk langsung menguasai Turki. Nah di sini bilang memang berat nih ngelawan Erdogan. Tapi saya optimis menang. Kalimatnya begitu. Dan itu selalu diulang-ulang di mana-mana. Di semua media asing itu dimuatnya kayak gitu. Lalu kita ngeliat petanya begitu. Apa artinya? Kekuatan sosial yang dimiliki Erdogan dan kekuatan lawannya, yang si Kılıçdaroğlu ini yang kemarin juga suaranya tidak berbeda tipis dengan Erdogan. Erdogan kan hampir mampu menembus 50%. Cuma 49,54 kan angkanya. 49,54 itu diikuti oleh Kılıçdaroğlu yang di bawah dia sedikit gitu. Makanya terus masuk 2 putaran kedua. Nah dari sana kelihatan sesungguhnya Erdogan sangat diperhitungkan oleh kekuatan barat. Baik Uni Eropa maupun yang namanya Amerika. Nah ini berarti berkaitan juga dengan kekuatan China dan Rusia gitu pertarungannya. Pada saat yang sama ketika kasus misalnya Ukraina Rusia, Erdogan mengambil sikap juga cantik gitu. Dia tidak terlampau mendukung Rusia, tapi juga tidak mau mendukung Ukraina. Tengah-tengah. Ini kan dalam perspektif NATO dimaki-maki oleh yang namanya Donald Trump sebelumnya
sebagai belanjanya kurang karena pertahanan militer NATO dianggap terlampau lamban. Pada saat yang sama, NATO juga terus-menerus melebarkan sayapnya. Misalnya seperti saya bilang kemarin di Russell dan di beberapa tempat, bahwa nanti Jepang akan mendirikan kantor perwakilan NATO gitu. Apa artinya? NATO mulai menyerang lagi kawasan Asia, tapi sekaligus memperlebar terus kawasan di kawasan Eropa. di sebelah kawasan Asia Timur dan seterusnya sampai ke kawasan yang nanti menyerang Rusia bisa-bisa. Itu kan karena ingin menjadi single global power, adidaya tunggal global si Amerikanya, karena di belakang NATO adalah Amerika gitu. Nah, Erdogan itu salah satu bentuk pertahanan lain gitu, proksinya gitu kalau mau lihat kayak gitu. Itu makanya begitu menarik perhatian dunia soal pemilu di Turki dan dibanding dengan pemilu di Thailand gitu. Kenapa Indonesia tidak tertarik? Karena udah diketahui duluan siapa pemenangnya. Lain lagi ini ya. Luar biasa Bang Ihsanuddin Nursi di menit-menit terakhir pagi hari ini. Apa sebuah nasihat Bang Ihsanuddin Nursi sebelum kita bertemu nanti di Halal Bihalal hari Kamis insya Allah ya, kalau ada umur panjang dan ada waktu. Insya Allah. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi hari ini insya apa yang hadir, kemudian kita ini saya melihat dampak dari ketika Amerika diizinkan pun menembus batasan utang, debt ceiling, batasan atas utang, yang nilainya 31,4 triliun itu, Indonesia akan terkena dampak. Tapi dampaknya pada yang namanya bukan di sektor keuangan, karena dilihat dari relasi sektor keuangan rendah, dampaknya cuma pasti permintaan ekspornya juga dari Indonesia. Permintaan Indonesia mengekspor barang ke Amerika kan nilainya bergerak antara 10 sampai dengan 12,5%. Pasti Indonesia terpengaruh. Nah itu makanya IMF mengancam memberikan semacam peringatan. Sebenarnya ancaman peringatan IMF kalau dalam kajian Prahara Bangsa, buku saya yang ini akan terbit di bulan Juni ini, itu bukan hanya pada rentang 20, 23, 20, 24, bahkan mereka menghitung pada sekitar 2028 gitu ya. Itu perekonomian Indonesia kembali dalam posisi normal. Nah, saya terus terang justru di sini saya melihat betapa mereka memang masih tetap memainkan format shock doctrine. Jualah kecemasan, jualah ketakutan, dengan begitu si penakut, si pengecut itu, si pencemas itu akan belanja perlindungan gitu. Kan modelnya begitu, selalu tidak tahu berulang gitu modelnya. Jualah kecemasan, jualah ketakutan. Nah, kemarin Badan Kesehatan Dunia dan PBB menyatakan pandemi selesai. Tapi kan berarti kita sedang berhadapan lagi dengan ancaman baru karena jumlah target yang sesungguhnya depopulasi tidak tercapai. Yang terjangkit COVID kan cuma 6.887.000 sekian. Yang terjangkit COVID itu gitu. Sangat kecil jumlahnya dibanding dengan target mereka. Yang meninggal kan cuma juga 600 sekian gitu. 600.000 berapa gitu. Hanya sekitar 10% dari yang terjangkit. Itu tidak memenuhi strategi depopulasi. Saat yang sama kita diserang oleh yang namanya ChatGPT. Sementara di ChatGPT sendiri sudah macam timbul. Ini CEO ChatGPT dan para programmernya sudah bertindak seperti Tuhan. Ini sudah tidak benar. Itu timbul perdebatan macam-macam gitu. Kemudian kayak gitu. Apa poinnya? Poinnya adalah kalau masyarakat Indonesia, kalau pemimpin Indonesia masih kayak gini, gitu ya, masih seperti kayak gini nih, kita akan terus-menerus ketinggalan zaman dalam perspektif yang namanya pergumulan optimal dari situasi dunia. Nah, kita betul-betul ketinggalan zaman di aspek teknologi. Sudah 25 tahun, satu generasi kita ketinggalan gitu ya. Bagaimana perkembangan teknologi itu luar biasa gitu ya. Kita mengikuti terseok-seok dengan menggunakan aplikasi ini, aplikasi itu, tapi tetap kita cuma sebagai user gitu. Sehingga dalam struktur kepemimpinan saya menyebutnya sebagai janitor gitu. Karena kita terdikte habis-habisan oleh namanya panggung dunia. Nah karena itu, untuk kemudian mengatasi posisi itu, kalau kita mau mengambil situasi sekarang di level internasional dan regional, maka para pemimpin Indonesia mestinya sadar bagaimana melihat kekuatan-kekuatan di dalam. Bukan melihat kelemahan,
Jadi jangan terburu-buru lagi yang namanya menjual situasi barang mentah dengan jaminan kita bisa bayar utang dengan mengatakan kok nggak percaya diri bahwa APBN bisa bayar utang. Bukan itu masalahnya. Itu. Masalahnya adalah Anda tidak seimbang antara inward looking sama outward looking. Nah, gagas saya hari ini sebenarnya bukan gagas baru. Bagaimana kita ngelihat apa yang saya sebut dengan close open circuit economy. Sehingga hidup bangsa ini seimbang dengan cara inward lookingnya, melihat ke dalamnya, dan melihat keluarnya juga imbang. Tidak serta-merta menjadi masyarakat terbuka. Kan pernyataan sekitar 4,5% etnis Cina menguasai 50%, itu kan bukan hal baru. Iya. Dia ngapain 10 tahun berkuasa sebagai wakil presiden kok ngomongnya sekarang gitu. Apa yang dia perbuat sebagai wakil presiden kemarin? Ngapain Memang ketika aja dia jadi gitu wakil ya. presiden, dia tidak tahu bahwa kondisi etnis Cina menguasai perekonomian Indonesia gitu. Nah, hal-hal kayak gitu. Kok lu telat banget sih inward lookingnya gitu contohnya. Itu inward looking namanya ngeliatnya. Nah, mari kita imbang dalam Al-Quran mengajarkan kita imbang dalam melihat sesuatu. Mizan, proporsional, kisti, adil gitu. Sehingga kita melangkah dengan imbang antara kekuatan spiritualisme, materialisme, dan emosional kita gitu. Kekuatan spiritualisme sama materialisme itu tetap dibutuhkan. Tapi materialisme bukan yang utama. Materialisme itu bukan yang utama. Karena kebimbingan kebenaran, tindakan hati dengan pikiran itu yang akan membimbing kita pada langkah kebaikan dan kebenaran. Sehingga kita punya hidup penuh dengan kebajikan. Gitu ceritanya. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Iksan Talib dan pemirsa Rasil TV serta pendengar Radio Rasil. Salah adalah karena kekurangan saya, kelemahan saya, ketidaktahuan saya, dan saya memohon maaf untuk itu. Benar adalah karena kehendak Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.